Oke, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, salam olahraga, dan sehat selalu buat kita semua. Jadi hari ini aku akan menjelaskan sejarah bulu tangkis yang ada di dunia dan organisasinya. Lalu yang kedua sejarah bulu tangkis di Indonesia dan organisasinya. Lalu teknik-teknik memegang raket dan teknik pukulan. Lalu yang kedua, lalu yang keempat ada pemain yang saya ketahui, pemain raket atau bulu tangkis yang pensiun atau yang masih berkelanjutan, katanya masih tetap di dunia olahraga. Jadi hari ini yang pertama-tama saya akan menjelaskan sejarah bulu tangkis pertama kali ditemukan. Oke, sejarah bulu tangkis. Bulu tangkis adalah salah satu cabang olahraga yang disukai oleh masyarakat Indonesia. Karena itulah olahraga yang satu ini menjadi andalan bangsa kita dalam kaca dunia. Seperti yang kita ketahui, yang 2 tahun yang lalu, 2018 kalau tidak salah, yang ada SEA Games. Nah, di situ ada salah satu cabang olahraga yang disebutkan tadi, atau bulu tangkis. Lalu, tak sedikit atlet bulu tangkis Indonesia berhasil mendapatkan kemenangan. Memang Indonesia mempunyai sejarah bulu tangkis yang panjang. Oke, lanjut. Sejarah bulu tangkis dunia olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh petugas bertani di Pune. Nah, kalau nggak salah, ini di India pada abad ke-19. Saat mereka menembakkan jaring dan memainkannya secara bersaingan. Oke, ini melukiskan permainan tersebut dimainkan di gedung badminton atau yang disebut dengan badminton house. Oke, di Estate Duke of Bedford di Inggris. Terus lanjut, Federasi Bulu Tangkis Dunia atau yang disebut bahasa Inggrisnya The Badminton World Federation atau yang disingkat BWF adalah organisasi internasional untuk olahraga bulu tangkis. Nah, ini adalah salah satu organisasi yang saya tahu di luar negeri atau yang saya sering disebut BWF. Nah, lanjut, organisasi ini didirikan pada tahun 1934 sebagai Federasi Bulu Tangkis Internasional atau International Badminton Federation dengan 9 anggota, meliputi kota Kanada, Denmark, Inggris, Prancis, Irlandia, Belanda, Selandia Baru, Skotlandia, dan Wales. Kini anggotanya bertambah hingga 165 asosiasi bulu tangkis. Nah, saya tidak bisa menyebutkan satu-satu karena terlalu banyak ya. Oke, pertemuan umum luar biasa yang digelar di Madrid pada 24 September 2006. Nah, mungkin yang tahun 2005 udah pernah mendengar ini ya. Lanjut, menempatkan nama baru yang digunakan hingga sekarang, Badminton World Federation atau BWF. Nah, kantor pusatnya ini berada di Cheltenham atau di Inggris Raya sejak organisasi ini didirikan. Namun pada 1 Oktober 2005, kantor pusatnya dipindahkan ke Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, ini di Malaysia sekarang, BWF itu di Malaysia di kota Kuala Lumpur. Presidennya sekarang adalah Paul Erik Hoyer Larsen. Mungkin saya tidak tahu udah diganti atau enggak. Yang saya tahu presidennya dari yang sekarang sih masih Paul Erik Hoyer Larsen yang saya tahu ya. Oke, nah ini adalah salah satu logo dari BWF. Oke, lanjut. Nah, sekarang sejarah bulu tangkis di Indonesia. Untuk di Indonesia sendiri, sejarah bulu tangkis sendiri dimulai pada tahun 1930-an. Di masa itu, cabang olahraga ini dibawa pergumulan yang bernama Ikatan Sport Indonesia atau ISI. Namun bulu tangkis sempat dilupakan karena Indonesia menghadapi masa perang. Tetapi ketika Indonesia merdeka, bulu tangkis kembali berkembang di tahun 1947.
Nah, perkembangan bulu tangkis sangat terlihat di tahun 1948 karena adanya kampanye yang dilakukan oleh Presiden Soekarno waktu kala itu. Kampanye atau yang disebut dengan nationality building, yakni gerakan dalam membangun bangsa benar-benar digalakkan. Para pelaku olahraga Indonesia tidak tertinggal akan hal itu. Bulu tangkis pun menjadi cabang olahraga yang diperkenalkan dalam kampanye itu. Bahkan janji Presiden Soekarno tak main-main. Dalam kampanye itu, yaitu menjadikan Indonesia akan sukses berprestasi di tingkat dunia. Oke, lanjut. Melalui Kapres nomor 263 atau 1953, Presiden Soekarno mencanangkan Indonesia bisa berada di posisi 10 besar dunia. Tak main-main, harapan tersebut dapat diraih di tahun 1958. Ini kalau tidak salah menjuarai Thomas Cup di Singapura. Nah, hal itu menjawab tantangan negara lain yang menganggap Indonesia hanyalah tim lemah. Prestasi membanggakan itu diakui oleh penerus-penerusnya hingga saat ini. Mungkin dari tahunnya yang saya ingat sih Susi Susanti atau yang lain-lain, pemain-pemain tua yang sudah pensiun dan sekarang sudah tidak ada, di zaman itulah saya tahu. Lalu lanjut, di sini ada Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Nah, ini organisasi di Indonesia atau yang sering disebut orang PBSI, Persatuan Bulu Tangkis se-Indonesia. Oke, adalah organisasi yang mengatur kegiatan olahraga bulu tangkis di Indonesia. Nah, ini didirikan kalau tidak salah di tanggal 5 Mei 1951 di Bandung dengan ketua umum pertamanya adalah Roji Partamadja. Sejarahnya, pada zaman penjajahan dahulu ada perkumpulan-perkumpulan bulu tangkis di Indonesia yang bergerak sendiri-sendiri tanpa satu tujuan dan satu cita-cita perjuangan. Nah, mungkin dari situ awal mulanya pemainan bulu tangkis ini di alam negara merdeka, atau memang tidak bisa dibiarkan berlangsung terus hingga harus diusahakan satu organisasi secara nasional sebagai organisasi pemersatu apa ya. Oke, lanjut. Untuk menempuh jalan menuju satu wadah organisasi, maka cara yang paling tepat adalah mempertemukan tokoh-tokoh berbulu tangkisan dalam satu kongres. Nah, pada saat itu memang agak sulit untuk berkomunikasi antara satu daerah dengan daerah yang lainnya karena satu-satunya yang bisa ditempuh adalah lingkungan Pulau Jawa saja. Itu pun bisa ditempuh setelah terbentuknya PORI atau Persatuan Olahraga Republik Indonesia. Oke, selanjutnya ada usaha yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman dan kawan-kawan dengan melalui perantara surat yang intinya mengajak mereka untuk mendirikan PBSI atau Persatuan Bulu Tangkis Indonesia. Nah, itu membawakan hasil yang sangat bagus dan maka dalam satu pertemuan di tanggal 5 Mei 1951 atau terbentuknya PBSI di Bandung, lahirlah PBSI di tanggal tersebut. Lalu dan pertemuan tersebut dicatat sebagai kongres pertama PBSI dengan ketua umumnya yaitu Roji Partamadja. Nah, ketua pertamanya Diki Sudirman, terus ketua 2 Tri Joko Sutomo, sekretaris 1 Amir, sekretaris 2 Soemantri, bendahara Rajhim, bendahara 2 Lim Swee Lyong. Ini orang Jepang salah. Oke, dengan adanya kepengurusan tingkat pusat itu, maka kepengurusan di tingkat daerah atau provinsi otomatis menjadi cabang yang berubah. Jadi pemda atau pengurus daerah, pemca, pengurus cabang adalah nama yang diberikan kepada pengurus di tingkat kota madya atau kabupaten. Nah, inilah logo PBSI di atas ini, oke. Terus lanjut,
jenis pegangan raket. Oke, baik. Di sini yang akan saya jelaskan yang pertama jenis pegangan raket yaitu forehand grip. Merupakan cara memegang raket secara miring, kemudian raket dipegang menggunakan tangan seperti orang yang bersalaman, di mana ibu jari dan jari telunjuk membentuk huruf V. Dalam teknik ini, posisi pegangan tidak boleh berubah. Nah, seperti yang di dalam gambar. Oke, lanjut. Backhand grip. Cara memegang raket ini hampir sama dengan teknik forehand grip. Yang membedakan hanya posisi raket yang seperempat diputar lebih masuk ke dalam. Nah, itu seperti gambar yang saya tampilkan tersebut. Lanjut, di sini ada American grip. Merupakan cara memegang raket di mana posisi ibu jari melingkar dan menyentuh jari telunjuk. Teknik ini sangat cocok untuk smash. Lalu, di sini ada jenis pegangan combination grip. Merupakan cara memegang raket menggunakan kombinasi teknik forehand, backhand, dan American grip. Menyesuaikan keadaan dalam kondisi shuttle hook. Nah, seperti dalam model gambar yang sudah saya tunjukkan. Oke, lanjut di sini ada yang akan saya tunjukkan. Ada di sini adalah jenis pukulan bulu tangkis. Pukulan yang pertama adalah pukulan servis atau untuk memulai permainan. Pukulan servis bertujuan untuk memasukkan shuttle hook ke area lawan secara diagonal dan digunakan saat memulai permainan. Nah, shuttle hook itu adalah bola yang digunakan untuk bermain bulu tangkis. Nah, pukulan servis ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu servis panjang, pendek, dan juga servis mendatar. Nah, lanjut di sini ada pukulan loop. Pukulan loop dilakukan secara melambung. Pukulan loop merupakan pukulan melambung ke arah atas dan shuttle hook nantinya akan menukik dengan tajam ke bawah di area lawan. Pukulan loop ini bisa dilakukan dengan dua cara, yakni overhead loop dan underhead loop. Nah, itulah pukulan loop. Selanjutnya ada pukulan drive atau cepat dan mendatar. Pukulan drive merupakan pukulan shuttle hook mendatar dan cepat yang sulit dikembalikan oleh lawan. Pukulan ini umumnya diarahkan ke samping kiri atau kanan yang lawan, yang bisa dilakukan dalam permainan ganda dan juga bisa dilakukan dengan cara forehand atau backhand. Untuk pukulan drive forehand dilakukan dengan sikap awal menghadap ke arah samping kanan, lalu pukulan bola mendatar dilakukan dengan ayunan tangan dari arah belakang ke depan. Untuk pukulan drive backhand dilakukan dengan posisi kaki sedikit terbuka, selebar bahu, dan pandangan diarahkan ke samping kanan dengan badan, sesuai gambar tersebut ya teman-teman. Dan dengan badan yang juga sedikit dimiringkan ke arah kanan, jika shuttle hook datang ke arah kanan tubuh maka harus dipukul dengan ayunan raket dari arah belakang ke depan dan usahakan bolanya berjalan datar. Oke, lanjut ada pukulan keempat di sini yaitu pukulan drop shoot, cepat dan dekat dengan net. Nah, jenis pukulan badminton berikutnya adalah drop shoot, yakni pukulan untuk menempatkan shuttle hook secepat dan sedekat mungkin dengan net di area lapangan lawan. Nah, ini yang bertujuan biasanya untuk termasuk dalam cara permainan bulu tangkis untuk para pemula ya. Untuk melakukan pukulan drop shoot membutuhkan keterampilan dan diusahakan supaya shuttle hook jatuh secara tajam ke bawah. Oke, lanjut yang kelima ini pukulan smash. Nah, biasanya ini pukulannya keras dan tajam ya teman-teman. Dan dilanjut, smash adalah pukulan cepat dan keras menukik menuju ke area lawan. Pukulan smash hampir serupa dengan pukulan loop. Namun, perbedaannya adalah jika dalam pukulan loop, shuttle hook dipukul ke atas. Dalam pukulan smash, shuttle hook dipukul secara tajam menukik dengan cepat dan keras, yang umumnya digunakan untuk menyerang. Nah, agar pukulan smash ini bisa akurat dan kencang, maka dibutuhkan latihan secara memperkuat pukulan smash dalam bulu tangkis. Ada beberapa jenis pukulan smash, yakni smash penuh, smash potong, around the head smash, backhand smash, dan return smash. Oke? Nah, seperti yang sudah saya tunjukkan gambar-gambarnya tadi, yang pertama itu pukulan servis, yang kedua pukulan loop, yang ketiga pukulan drive, dan yang keempat pukulan drop shoot, dan yang kelima smash. Nah, selanjutnya adalah pemain. Nah, pemain yang saya pilih salah satunya yaitu pemain bulu tangkis ganda dari Indonesia yang kemarin ikut juga SEA Games di tahun 2018 adalah pemain Tontowi Ahmad. Nah, dia sudah pensiun pada tahun 2020 ini.
yang saya dengar ya. Tontoy Ahmad lahir di Selandaka, Sumpiu, Banyumas 18 Juli 1987. Umur 33 tahun. Adalah pemain bulu tangkis ganda Indonesia. Nah, dia adalah pemain bulu tangkis ganda Indonesia. Dia bergabung ke klub PB di Jarum atau Persatuan Bulu Tangkis di Jarum di Kudus pada tahun 2005. Nah, Tontoy mulai terkenal di dunia bulu tangkis pada tahun 2010 ketika ia dipasangkan dengan bintang ganda campuran Liliana Natsir. Nah, ini jenis-jenis kejuaraan dia. Nah, kejuaraan yang pertama di sini ada Olimpiade musim panas 2018 di Rio de Janeiro, Brazil, ya. Nah, bisa kalian lihat di sini di dalam tabel ini ada putarannya, ada pasangannya, ada lawan, skor dan perolehannya. Nah, di sini ada final yang saya lihat di sini dia mendapat emas ya. Lanjut, yang kedua ada SEA Games, dia ganda campuran dan perolehannya itu adalah emas. Saya akan menunjukkan tabel-tabelnya saya ya teman-teman. Lanjut, di sini ada kejuaraan ketiga yaitu kejuaraan dunia BWF atau yang tadi disebut organisasi yaitu Badminton World Federation. Oke, lanjut. Dia di sini mendapatkan emas juga ya. Ya kejuaraan dunia BWF dia mendapatkan emas. Terus yang ke berapa tadi nih? Oke, yang keempat di sini ada kejuaraan dunia BWF 2015 di Istora Senayan di Jakarta, Indonesia. Nah, ini yang pertama kali di Indonesia ya 2015 di BWF. Nah, dia di sini mendapat perunggu dan dia bersama pasangannya Liliana Natsir. Nah, oke, lanjut di yang kelima, kejuaraan dunia BWF tahun 2013 nih di Tianhe Sport Center di Tiongkok ya. Ini di Tiongkok, dia mendapat juga emas sama pasangannya juga Liliana Natsir. Nah, yang terakhir yang saya tahu kejuaraan Asia. Nah, di sini dia mendapat perolehan emas sama juga pasangannya Liliana Natsir. Nah, inilah salah satu pemain yang saya tahu sekarang sudah pensiun dan dia juga umurnya juga masih muda, sekitar 33 tahun. Mungkin sekarang sudah 34. Saya kurang tahu juga. Tontoy Ahmad ya. Ini pemain bulu tangkis ganda Indonesia yang ikut SEA Games. Nah, seperti ini. Nah, yang ini yang pertama yang saya suka. Terus yang kedua ada Jojo, Jonathan Christie dan yang lain-lain. Tapi yang pertama sih ada Susi Susanti ya, pemain badminton tertua yang saya tahu. Oke. Jadi sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mengucapkan maaf. Dan terima kasih telah menonton video penjelasan saya hari ini. Tetap semangat, sehat terus, salam olahraga. To scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken Travie, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. It's just the last girl that played me left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I sing it softly in your ear and grab you by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. And know my heart's a stereo, the only place for you. So listen close, hear my thoughts in every note. Come on. Make me your radio, turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo. So sing along to my stereo. Let's go. If I was an old school 50-pound boombox, would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops and crank it higher every time they told you to stop? And all I ask is that you don't get mad at me when you have to purchase Mad D batteries. Appreciate every mixtape your friends make. You never know, we come and go like on the interstate. I think I finally found a note to make you understand. If you can hit it, sing along and take me by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. You know my heart's a stereo, the only place for you. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note.
fine. I'll take your hand and hold it closer to mine. Yeah. Our love was there, but now you're changing my mind. My heart's a stereo. It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh, oh. Make me your radio. Turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo.